Pernah nggak sih kalian mikir, gimana rasanya punya saudara kandung tapi beda agama? Gimana hubungan mereka? Canggung jauh? Atau justru tetap akrab kayak biasa? Nah, ternyata beberapa artis Indonesia juga mengalami hal yang sama. Loh, di balik sorotan kamera, mereka hidup dalam keluarga yang punya keyakinan berbeda-beda. Tapi, apakah perbedaan itu bikin hubungan mereka renggang? Atau justru malah makin saling menghargai? Langsung aja kita bahas satu persatu artis Indonesia yang punya perbedaan agama dengan saudara kandungnya. Dan gimana mereka tetap menjaga keharmonisan dalam keluarga. Yuk, tonton sampai habis ya! Tapi sebelum itu, jangan lupa like and subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Yang pertama ada Alicia Subandono dan Ananda Subandono. Alicia dikenal sebagai artis berhijab yang taat, tapi nggak banyak yang tahu kalau kakaknya, Ananda, memilih memeluk agama Kristen sejak tahun ke-2016. Ananda bahkan pernah cerita kalau ia sempat mengalami pergolakan batin sebelum akhirnya pindah keyakinan. Meski sempat ditentang keluarga, sekarang hubungan mereka tetap hangat dan harmonis. Di nomor 2 ada Sherina Gunawan dan Reza Gunawan. Sherina Gunawan dikenal sebagai seorang artis yang menganut agama Kristen. Di sisi lain, almarhum kakaknya, Reza Gunawan, menjalani perjalanan spiritual yang cukup unik. Ia awalnya memeluk Islam, kemudian berpindah menjadi penganut Buddha setelah menikah dengan penyanyi dan penulis ternama Dewi Lestari. Meski memiliki keyakinan yang berbeda, hubungan Sherina dan Reza tetap harmonis dan penuh kasih hingga akhir hayat. Reza tak pernah terdengar konflik atau perpecahan karena perbedaan agama di antara mereka. Justru keduanya saling menghormati, mendukung, dan menjaga ikatan keluarga yang kuat. Yang ketiga, ada Melly Goeslaw. Siapa sangka, Melly Goeslaw yang dikenal sebagai penyanyi dan pencipta lagu berbakat, ternyata berasal dari keluarga beda agama. Ayahnya, Melky Goeslaw, beragama Kristen, ibunya Muslim. Melly sejak kecil memilih Islam, berbeda dari beberapa saudaranya. Tapi hubungan mereka tetap dekat dan saling mendukung satu sama lain. Yang keempat ada Sultan Djorghi dan Thomas Djorghi. Tahukah kalian kalau dua aktor senior Indonesia, Sultan Djorghi dan Thomas Djorghi, ternyata berasal dari keluarga dengan latar belakang agama yang berbeda. Sang ayah menganut agama Katolik, sementara sang ibu seorang Muslimah. Meski berbeda keyakinan, mereka dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang penuh cinta, saling menghargai, dan menjunjung tinggi toleransi. Hubungan mereka sebagai saudara pun tetap erat hingga sekarang, jadi bukti nyata bahwa perbedaan tidak harus memisahkan, justru bisa memperkaya dan memperkuat ikatan keluarga. Gimana menurut kalian? Pernah nggak melihat keluarga seperti ini di sekitar kalian juga? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, ya! Yang kelima ada Reza Rahadian dan David Jonathan Reza. Siapa sih yang nggak kenal aktor berbakat Reza Rahadian? Ternyata di balik kesuksesannya, Reza punya cerita menarik soal keberagaman dalam keluarganya. Reza sendiri memutuskan menjadi mu'alaf karena panggilan hati. Tapi uniknya sang adik dan ibunda tercinta masih memeluk agama Kristen. Meskipun berbeda keyakinan, hubungan keluarga mereka tetap hangat, akrab, dan saling mendukung satu sama lain. Reza bahkan pernah bilang kalau perbedaan agama bukanlah penghalang untuk tetap saling menyayangi. Justru dari perbedaan itulah mereka belajar untuk saling menghargai dan menjaga keharmonisan keluarga. Keren ya sobat? Dari kisah ini kita bisa belajar bahwa cinta dan rasa saling menghormati jauh lebih penting daripada sekadar perbedaan. Nomor 6 ada Sandra Dewi. Siapa yang gak kenal dengan Sandra Dewi? Artis cantik yang dikenal lewat berbagai sinetron dan iklan ini ternyata punya latar belakang keluarga yang cukup unik. Sandra merupakan anak bungsu dari 4 bersaudara. Sejak kecil, ia sudah menghadapi kenyataan pahit saat orang tuanya memutuskan untuk berpisah. Ayahnya beragama Islam, sementara sang ibu memeluk agama Nasrani. Setelah perceraian itu, Sandra tinggal bersama ibunya. Di usia remaja, tepatnya saat menginjak 17 tahun, ia mantap memilih untuk memeluk agama Kristen, mengikuti keyakinan sang ibu. Meski begitu, hubungan Sandra dengan ayah dan saudara-saudaranya tetap harmonis. Mereka saling menghargai pilihan masing-masing dan tetap menjaga keharmonisan keluarga. Ini jadi bukti kalau perbedaan keyakinan gak harus jadi penghalang dalam hubungan keluarga. Yang penting, ada kasih sayang dan saling menghormati satu sama lain. Yang ketujuh ada Ari Wibowo dan Ira Wibowo. Ari Wibowo dan Ira Wibowo adalah dua saudara kandung yang lahir dari keluarga campuran. Baik dari segi negara asal orang tua
maupun keyakinan agama. Sejak kecil, mereka sudah terbiasa hidup dalam lingkungan yang penuh warna dan keberagaman. Suasana ini membentuk mereka menjadi pribadi yang terbuka dan saling menghargai satu sama lain. Menariknya, di usia sekitar 10 tahun, Ari memutuskan untuk pindah agama dan memeluk Kristen setelah mengalami sebuah pengalaman spiritual yang mendalam. Keputusan itu ia ambil dengan penuh kesadaran dan ketenangan. Meskipun begitu, hubungan Ari dan Ira tetap hangat dan harmonis. Mereka berdua tetap kompak sebagai kakak adik, saling mendukung dalam kehidupan pribadi maupun karier. Kisah mereka menjadi salah satu contoh indah bahwa perbedaan bukanlah penghalang untuk tetap menjaga kasih sayang dalam keluarga. Nomor 8 ada Ari Lasso dan Hanita Lasso. Ari Lasso dikenal sebagai musisi non-muslim, sedangkan kakaknya, Hanita, adalah seorang muslim. Tapi perbedaan ini nggak membuat mereka menjauh, justru Hanita selalu ada buat Ari. Termasuk saat Ari menghadapi masa sulit karena sakit, mereka membuktikan bahwa cinta keluarga lebih besar dari sekadar perbedaan agama. Itulah beberapa kisah artis tanah air yang hidup dalam keluarga beda agama. Dari cerita mereka, kita bisa belajar satu hal. Perbedaan keyakinan bukan alasan untuk memutuskan cinta dan hubungan keluarga. Kalau mereka bisa tetap rukun dan saling menyayangi, kenapa kita enggak? Komen di bawah. Menurut kamu, mana cerita yang paling menyentuh? Atau kamu punya pengalaman serupa di keluarga kamu? Cerita yuk! Jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya.